segala sesuatu yang mereka raih, itu semua adalah murni karena Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Mereka bisa keluar dari tanah Mesir dan sedang menuju tanah perjanjian. Itu semua semata-mata karena kekuatan, kuasa Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kalau kita mengingat bagaimana Tuhan mengangkat kita, memindahkan kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sehat selalu dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus yang selalu mengasihi kita, kasihnya sempurna atas kehidupan kita, dan Dia juga selalu menyertai perjalanan hidup kita dari waktu ke waktu. Dia pula yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita di dalam menghadapi segala bentuk situasi, segala bentuk keadaan yang kita hadapi hari-hari ini. Dan saya percaya pengalaman kita bersama dengan Tuhan akan membuat kita semakin hari semakin mengasihi Dia, semakin hari semakin mencintai Dia, semakin hari semakin dalam kerinduan kita untuk mengenal Dia secara pribadi dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa kita bukanlah orang yang lupa terhadap karya Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dan pada kesempatan ini juga saya sampaikan salam Pancasila. Kenapa saya sampaikan salam Pancasila? Karena bertepatan dengan hari ini, bangsa kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Dan kita tahu bahwa Pancasila ini merupakan salah satu dari 4 pilar kebangsaan, yaitu yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 45, yang ketiga NKRI, dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Dan hari ini sekali lagi kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Tentunya pemerintah, dan bahkan kita tahu pemerintah telah menetapkan bahwa tanggal 1 Juni merupakan hari besar nasional di mana seluruh bangsa Indonesia memperingati hari lahirnya Pancasila. Dan tentunya kita tahu bahwa salah satu tujuan dari kita memperingati atau bangsa kita memperingati hari lahirnya Pancasila ini adalah untuk membangkitkan atau untuk kembali memotivasi anak-anak bangsa untuk memiliki kecintaan kepada bangsa Indonesia, memiliki jiwa nasionalisme atau memperkuat jiwa nasionalisme. Itulah salah satu tujuan dari kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Ada jargon yang saya percaya kita bagi kita ini tidak asing, yaitu jas merah, yang artinya jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata dalam Alkitab atau Alkitab juga memberi gambaran kepada kita bahwa ada kalanya memang umat Tuhan atau umat tebusan Tuhan itu dipersilahkan atau diarahkan untuk mengingat peristiwa yang terjadi di masa lampau, baik itu secara korporat maupun juga secara pribadi. Nah, ada banyak ayat yang bisa kita temukan dalam Alkitab yang mendukung apa yang saya sampaikan tadi. Tetapi kali ini saya ingin menyampaikan atau ingin share kepada kita semua dalam satu ayat yang terdapat dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Ini perkataan Tuhan atau firman Tuhan melalui Musa yang disampaikan kepada bangsa Israel pada saat itu. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Ulangan 6 ayat yang ke-12. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Sekali lagi, maka berhati-hatilah. Tuhan mau supaya umatnya berhati-hati. Berhati-hati untuk apa? Supaya jangan mereka itu melupakan Tuhan. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ayat ini ditujukan kepada
umat Tuhan atau bangsa Israel pada saat itu, supaya mereka tidak melupakan bagaimana karya Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Supaya mereka sekali-kali tidak melupakan peristiwa-peristiwa ajaib yang mereka alami. Ketika Tuhan menyertai mereka, mereka tidak pernah kekurangan. Ketika Tuhan menyertai mereka, mereka dilindungi, diluputkan dari bangsa-bangsa yang berupaya untuk membunuh mereka, membinasakan mereka. Nah, Tuhan mau supaya mereka jangan sekali-kali melupakan hal tersebut atau peristiwa tersebut. Ini merupakan tujuan Tuhan, sehingga Tuhan menyampaikan ayat ini kepada bangsa Israel melalui Musa, supaya mereka jangan melupakan Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Artinya apa? Tuhan mau supaya bangsa Israel menjadikan ini sebagai peringatan dalam kehidupan mereka. Mereka mengingat, sehingga ketika mereka mengingat peristiwa tersebut atau peristiwa besar tersebut, peristiwa dahsyat tersebut, paling tidak mereka menyadari bahwa mereka bisa keluar dari tanah Mesir itu bukan karena kuat dan gagah mereka, tetapi semata-mata karena Tuhan yang membawa mereka, yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan punya tujuan memperingatkan bangsa Israel supaya mereka mengingat peristiwa besar yang mereka alami di masa lampau tersebut, supaya mereka menyadari bahwa mereka bisa keluar dari Mesir oleh karena pertolongan Tuhan, dan supaya mereka tidak bersikap sombong, supaya mereka tidak merasa bahwa oleh karena kekuatan dan kemampuan mereka atau karena kegagahan mereka, mereka bisa keluar dari Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kita sebagai umat tebusannya. Saya percaya kita punya pengalaman pribadi masing-masing, mungkin berbeda satu dengan yang lain, atau juga mungkin ada yang mirip-mirip. Yang pasti, kalau kita mengingat bagaimana Tuhan pertama kali memanggil kita, saya percaya rasa itu akan membangkitkan kegairahan kita untuk semakin mengasihi Tuhan. Tidak ada salahnya kita mengingat kembali atau memperingati bagaimana dulu ketika Tuhan menebus kita, ketika Tuhan mengangkat kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang diangkat Tuhan dari tempat atau dari lumpur dosa yang paling pekat. Nah, ketika kita mengingat atau ketika Bapak Ibu mengingat bagaimana Tuhan mengangkat Bapak Ibu dari lumpur dosa tersebut, saya percaya itu akan membuat kecintaan Bapak Ibu, ucapan syukur yang luar biasa dari Bapak Ibu terhadap Tuhan yang telah mengangkat Bapak Ibu dari lumpur dosa tersebut. Kita semua, sekali lagi, kita semua punya latar belakang yang berbeda. Tetapi sebagaimana Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel pada saat itu, agar mereka mengingat bahwa segala sesuatu yang mereka raih itu semua adalah murni karena Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Mereka bisa keluar dari tanah Mesir dan sedang menuju tanah perjanjian. Itu semua semata-mata karena kekuatan, kuasa Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kalau kita mengingat bagaimana Tuhan mengangkat kita, memindahkan kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib, maka saya percaya kita akan semakin dan semakin mengasihi Dia, semakin dan semakin rindu untuk mengenal Dia lebih dalam kehidupan kita. Dan saya juga percaya kalau kita mengingat bagaimana Tuhan menolong kita di masa lampau, itu akan membuat kita semakin berkomitmen dan semakin menetapkan hati kita untuk akan tetap setia kepada Dia dan bahkan sampai akhir hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu lagu lama. Lagu ini memang adalah lagu terjemahan. Beberapa waktu lalu saya pernah melihat
pujian ini atau lagu ini dinyanyikan kelompok Gather, tetapi ini telah sudah diterjemahkan. Nah, saya teringat dengan lagu ini. Lagu ini kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia pernah dinyanyikan oleh Priscilla Group. Nah, kata-kata dari lagu ini khususnya dalam refnya berbunyi seperti ini. Ingatkanlah hidupku di masa lalu, tunjukkan dari mana kau angkat hidupku. Ku hanya manusia yang dapat lupa, peringatkanlah daku Tuhan. Pujian ini saya percaya kita juga pernah mengalaminya. Kita lupa bagaimana atau dari mana Tuhan mengangkat kita. Tetapi biarlah melalui firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini menjadi peringatan bagi kita supaya kita mengingat bagaimana Tuhan telah menyelamatkan kita, bagaimana Tuhan telah mengangkat kita. Minta Tuhan supaya Tuhan, kalau Engkau melihat saya ini sudah keluar dari rel kebenaran firman-Mu, ingatkan saya Tuhan, bagaimana Tuhan dulu menolong saya, bagaimana Tuhan dulu mengangkat saya dari lumpur dosa, bagaimana Tuhan dulu telah membebaskan saya dari segala bentuk keterikatan. Dan saya percaya ketika itu kita minta kepada Tuhan, dan ketika kita mengingat bagaimana Tuhan telah menyelamatkan kita, dan saya percaya tidak ada kata sombong dalam kehidupan kita. Kita akan semakin rendah hati di hadapan Tuhan, karena kita tahu semua oleh karena anugerahnya dalam kehidupan kita. Kita bisa ada sebagaimana kita ada hari ini, semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.